Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurahma Asila dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Depok. Saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas akhir semester yang berjudul Ayat-ayat tentang manusia dan tujuan hidup. Ya, langsung aja. Kalau kita pikir-pikir, manusia itu sering banget sibuk sama urusan dunia. Dari bangun tidur, mikirin tugas, deadline, kerjaan, scroll HP, sampai kita ini lupa kita itu hidup untuk apa sih tujuannya. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia sebenarnya sudah menjawab pertanyaan itu dengan sangat jelas. Di dalamnya terdapat banyak ayat yang membahas tentang siapa manusia, asal manusia, dan tujuan hidup manusia. Dan itu pun menjadi poin yang akan kita bahas kali ini. A few moments later. Nah, yang pertama, pengertian manusia dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan insan, yang secara makna punya arti makhluk yang punya perasaan, bisa berinteraksi, dan hidup berdampingan. Manusia itu unik ya, karena manusia bukan cuma punya tubuh, tapi manusia juga punya ruh, punya akal, sehingga manusia itu bukan cuma hidup, tapi manusia bisa berpikir, bisa memilih, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dan Allah juga menjelaskan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, yang intinya manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Dan ini juga ngingetin kita kalau manusia itu adalah makhluk yang lemah dan gak pantas buat sombong. Oke, baik, yang kedua, hakikat manusia menurut Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, manusia itu punya banyak peran penting. Yang pertama, sebagai khalifah di bumi ini. Artinya, manusia itu punya amanah untuk menjaga bumi, tidak merusaknya. Contoh simpelnya, yakni membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak lingkungan, terus bersikap adil kepada sesama, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, manusia diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa. Dari air mani menjadi segumpal darah, daging, tulang, sampai akhirnya menjadi sempurna. Dan itu semua menjadi bukti kalau kita itu bernilai dan gak tercipta secara asal-asalan. Dan yang terakhir, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi manusia juga bisa jatuh ke derajat yang paling rendah kalau manusia lupa sama Allah. Contohnya kayak dia ini pinter tapi kerjaannya nipu orang, dan kayak misalnya apalagi ya, misal dia punya jabatan tapi zalim ke orang lain gitu. Baik, poin terakhir yang kita bahas yakni tujuan hidup manusia. Nah, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa manusia dan jin diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah di sini bukan hanya sholat, puasa, ngaji ya, tapi melakukan semua kegiatan semata-mata hanya untuk Allah.
Contohnya kayak kerja, niat ibadah, terus apa lagi ya? Kuliah, belajar, niat ibadah gitu. Nah, jadi kegiatan kita sehari-hari itu bisa jadi ladang pahala asal niat dan cara kita benar. Dan Islam itu nggak ribet ya, karena ngajarin kita buat jadi manusia yang seimbang, urusan dunia jalan dan urusan akhirat juga aman. Baik, sebagai kesimpulan, yakni Al-Quran ngajarin kita bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan manusia punya potensi yang besar dan juga punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kita paham sama tujuan hidup kita, insya Allah kita nggak bakal kosong, hidup kita nggak bakal gampang stres dan lebih terarah. Semoga setelah ini kita nggak cuma tahu ilmunya, kita juga bisa mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.